Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya masih segar dalam ingatan kita apa yang kita rayakan pada Minggu Palma yang lalu. Dengan memegang daun palma di tangan kita menemani orang-orang Yerusalem menerima Yesus masuk ke sana sambil berkata, Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus Tuhan kita. Itu terjadi pada Minggu Palma. Hari ini, Jumat Suci, di antara orang-orang yang melambai-lambaikan daun palma itu, sebagian dari mereka menyerukan, salibkan dia, salibkan dia, dengan berbagai macam alasan. Mungkin ikut-ikut saja karena begitulah arus suara yang beredar di tengah-tengah mereka. Tapi mungkin juga kecewa karena Yesus lebih banyak diamnya daripada membela diri. Yesus terlihat tidak berdaya. Di lain pihak, ada juga beberapa orang yang melambai-lambaikan daun palma itu tetap setia mengikuti Yesus, sekalipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya hadir sambil melihat apa yang tengah terjadi di sekitar mereka. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan bersama-sama sore hari ini, Tuhan Yesus lebih banyak diamnya. Yesus diam supaya masing-masing dari kita memiliki cukup waktu untuk masuk ke ruang hati kita masing-masing. Cukup waktu untuk memandang hati kita, merenungkan posisi kita, merenungkan kembali pilihan-pilihan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Murid Kristus entah sebagai seorang imam, sebagai seorang frater, seorang bruder, seorang suster, orang tua, anak, mahasiswa, pelajar, karyawan, entah apapun profesi kita. Masing-masing dari kita bisa bertanya, di dalam pilihan-pilihan hidup kita, mana yang sering kita teriakkan, salibkan dia, atau dengan diam, tanpa bisa berbuat apa-apa, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, hari ini, sore ini, kita diajak merenungkan bahwa tidak ada jalan kemuliaan kebangkitan tanpa melalui puncak bukit Golgota. Untuk sampai bukit Golgota, tidak ada jalan lain melalui jalan salib. Untuk sampai ke puncak Golgota, hanya ada satu jalan, jalan salib. Tidak ada jalan pintas, tidak ada potong kompas. Dan jalan salib itulah yang dipilih oleh Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan kita.
Kalau kita menyebut diri sebagai murid Kristus, maka kita pun layak mengikut jalan yang juga dipilih oleh Tuhan Yesus, jalan salib. Oleh karena itu, bagi kita, pasio, kisah sengsara Tuhan Yesus adalah juga kisah kasih Allah yang mencintai umat manusia. Bagi kita murid Kristus, jalan salib adalah juga jalan cinta. Via Crucis, tetapi sekaligus via amoris. Jalan salib adalah jalan cinta.